Audio Jungle. Audio Jungle. Kasih tahu nih kita ini lagi ada agenda apa sih di sidang pengadilan Ya, Jakarta tadi Utara? saya menghadiri agendanya, kita memantau aja sebenarnya bahwasanya klien kami ini sekarang untuk saksi-saksi ya, untuk sebagai saksi tadi kebetulan ada saksi psikolog dari psikolog forensik dari pihak penggugat gitu. Jadi intinya tadi saya simak dan menyikapi sepertinya ada keterpihakan dari dugaan-dugaan yang kita prediksi semua dari pembicaraan yang disampaikan dari pengacara tergugat dan cara penggugatnya pun juga saling beradu argumen untuk membela psikolog tersebut. Sebenarnya psikolog ini tidak bisa menutupi katanya, tidak bisa mengerucutkan karena sudah jelas faktanya. Ya, anak di bawah umur ini tidak bisa diintervensi siapapun, harus di pihak ibunya yang memberikan, karena itu ada didikan bagaimana apapun. Kalau menurut saya ya, itu orang tua perempuan nggak boleh keluar, nggak boleh ini ya, itu orang tua perempuan kan wajib mendidik. Dan lagi anak di bawah umur, kalau kemarin saya rasa ini perkara sudah lama banget ya, gundel-gruwek lah, hampir 2 tahun ini, ya Kak? Hampir 2 tahun. Saya pernah menangani juga perkara ini dan sekarang masih dalam proses di PPPA. Dan intinya anak ini saya rasa ada something sejak kita bargaining lah gitu, bargaining. Jadi tidak bisa anak ini dikuasai bapaknya atau memang dikuasai ibunya, tidak bisa. Tapi selama anak di bawah umur pasti dalam penguasaan ada orang tua perempuan, tidak bisa kuasai bapaknya karena hak asuhnya masih di bawah umur, itu intinya. Hingga saat ini mungkin kalau nggak salah sekarang udah umur 16 ya, 16 sekarang 16 2 tahun ini digantung. Lah mungkin saya nggak tahu ada something di mana supaya sampai 17 anak bisa memilih gitu. Jadi yang jelas saya tadi tidak respect dengan pernyataan atau dengan kesaksian psikolog forensik tersebut, karena dari pelajaran yang saya pelajarin, saya pantau amatin, karena saya juga menangani perkara beliau ini. Sebelumnya saya juga diminta untuk mengasesmen anak nih, si anak Gaby ya, tapi tolak asesmen mana ke BNN loh, ke BNN, tapi ditolak secara sepihak dan tidak bisa dipertemukan dengan anaknya, bahkan tidak bisa asesmen. Dan akhirnya saya melaporkan juga kepada Polres ke Jakarta Utara untuk berarti mediasi supaya dipanggil di asesmen, karena ibunya tidak yakin anak ini dikasih obat atau tidaknya. Masalahnya dengan pengakuan bapaknya sendiri, anak ini sudah dibawa ke atau psikiater ya, dikasih obat Cipralex 10 mili ya, tiap hari supaya anak tenang. Untuk apa lah, itu nggak boleh, karena saya rasa psikiater ini tidak punya spesialisasi sebagai dokter adiksi dan tidak berusia sementara-merta dia harus memberikan obat yang segitu besar dosisnya lah itu. Dan sekarang ini saya rasa dalam persidangan ini mengerucut ke sana ke psikolog. Lah psikolog ini saya rasa ya maaf kata ya, ini kayak mengerucutkan, nggak tahu udah punya anak atau belum gitu aja. Masalahnya anak ini harus dikuasai bapaknya, tidak boleh keluar ibu, padahal dia belum tahu ibunya ini kalau dianggap gila dianggap mental, kan belum tahu dia. Nah, tiba-tiba menerima sepihak, padahal pada saat itu dalam penguasaan tersebut ya anak ini masih dalam kuasaan ibunya gitu. Jadi diculik ya, diambil nih, terus dibawa ke psikiater, disuruh ngaku di situ, dan akan membuktikan bahwa ini ibunya ini, bahwa saya punya sisi lain yang berbeda dengan cara verbal untuk mungkin ya dijelaskan. Saya nggak bisa jelaskan. Untuk Bu Lisa, Bu, tanggapannya terkait sidang perkara ini apa, Bu? Saya merasa banyak kejanggalan dalam acara sidang tersebut. Kenapa? Sewaktu ditanyakan oleh lawyer saya, ini anak sejak umur berapa dibawa ke psikolog forensik. Kenapa psikolog forensik bukan psikolog anak? Seharusnya itu ke psikolog anak, karena saya juga seorang pendidik dan psikolog. Saya tahu bahwa anak-anak bermasalah harusnya dibawa ke psikolog anak. Dan pada saat pertama kali dibawa, anak saya itu berumur 12,5 tahun.
berarti anak itu adalah di bawah umur. Secara umum di seluruh dunia anak di bawah umur adalah haknya ibu. Jadi kalau anak itu sampai dibawa ke dokter atau di treatment atau dikasih obat penenang, ibunya harus tahu, dan ini tanpa seizin saya sebagai ibu kandung yang sah menurut hukum negara, karena kami ada perjanjian sebelumnya di tahun 2019 bahwa hak asuh itu di tangan ibunya. Tapi kenapa waktu anak saya dibawa ke dokter, saya tidak dikasih tahu, saya tidak tahu sama sekali keadaan kesehatan anak saya. Oke, untuk harapan Ibu terkait persidangan ini bagaimana, Bu? Saya berharap semua majelis hakim yang menangani kasus ini yang sudah melanggar HAM itu secara objektif, secara apa adanya, karena secara hukum seluruh dunia hak asasi manusia bahwa anak di bawah umur harusnya diasuh oleh ibunya. Dimana yang notabene kenapa saya tidak boleh ketemu anak selama hampir 2 tahun ini. Sewaktu mediasi itu mantan saya mengatakan bahwa tidak boleh ketemu anak. Kalau mau ketemu anak harus sertifikat yang atas warisan rumah bapak saya itu dibalikan nama ke dia. Jadi anak saya sebagai sandera atau tukar guling, Rekening. bargaining sebagai Oke, bargaining. terima kasih, Bu. Dikit, tadi